Bangga Zor. Tar. Api. Anjay. biar api banget. Oh, nggak bisa. Gue nggak bisa. Aduh, inilah Api. Bertemu lagi sama podcast Rebois, Asih Pikiran Api. Aduh. Kenapa tiba-tiba api? Karena kita sedang berapi-api. Anjay, enggak ding. Sebenarnya kita hari ini lagi lemes guys, abis belajar. Enggak sih, Arya doang. Dasar gue males. Tadi nyatanya mau belajar, cuman males banget. Aduh. Ya. Jadi bagaimana nih kabar para tumbuhan? Anjay. Para tumbuhan, apa kabar? Semoga kalian tetap baik-baik saja, sehat selalu, walafiat lahir dan batin. Amin. Jadi sebenarnya judul podcast kita hari ini, sebelum judul podcast, aku suka lupa. Kita bakal lagu dulu guys, dari Rere dulu hari ini, karena di episode sebelumnya udah gue yang duluan di awal video, jadi sekarang Rere mau ngeplay lagu dia dari minggu ini. Silakan Rere. Ini judulnya Fire in the Sky, Anderson .Paak. Ini kayak ini deh. Ini apa di Shang-Chi? Gue belum nonton Shang-Chi sih kayak, tapi lagunya ada di Shang-Chi. Oh, iya, ini ya Marvel ya? Iya. Lagunya enak guys. Coba. Aduh guys, nggak kedengeran guys. Ulang. Tadi gimana? Nggak kedengeran. Ulang guys, ulang. Maaf guys, kesalahan teknis karena kita masih cacat. Sorry guys. Karena kita nggak bisa ngedit. Sepuluh detik. Itulah pasti copyright nih. Harus kawan. Ya pokoknya kalian yang kalau misalnya kepo sama lagunya harus love, favoritin playlist kita di Spotify. Ke playlist kita. Nanti playlistnya ini dah. Gue cantumin juga ada di deskripsi, terus ntar gue share di IG Rebois sama IG pribadi gue. Kalau gitu gue ikut. Oh, itulah itu. Jadi judul podcast kita hari ini sebenarnya udah di awal tadi ya. Udah di awal. Apa judulnya, Rek? Sekali lagi. Api. Oh, itulah. Kenapa kita ngomongin api? Karena kita bahas apa rasanya kehidupan manusia pertama kali melihat api. Iya, ini sekeos apa lu pada bayangin sekeos apa pas manusia purba pertama kali menemukan api dari sebangkah kayu yang digosok-gosok. Kalau di SpongeBob bukan dari gitu. Kalau SpongeBob dari petir. Ya, SpongeBob mah kalau misalnya, tapi kalau SpongeBob kenapa ada petir ya? Ya, masa kan ada petir? Apa maksudnya? Lah, nggak logis SpongeBob mah. Masa ada api dalam air? Kok pertanyaan lu nggak jelas? Kenapa ada petir? Lah emang di kehidupan kita nggak ada petir? Enggak, maksudnya kenapa bisa petirnya sampai SpongeBob dah? Karena dia hidup di air gitu, nggak mungkin. Lah di SpongeBob ada pantai anjir, di dalam air ada pantai. Terus ada ikan tenggelam di pantai. Bisa-bisa aja ikan tenggelam anjing. Aduh. Itulah guys. SpongeBob purba anjing. Itu lucu banget sumpah. Ikan bisa tenggelam.
Aduh. Oke. Kembali lagi ke topik, guys. Maaf ya, SpongeBob. Tapi kalau manusia zaman dulu menemukan api, kan lewat kayu tuh, setahu gue. Tapi emang lewat kayu ya? Gak tau gue sejarahnya, gue tau dari SpongeBob. Kalian nonton SpongeBob episode purba deh. Itu seru banget semua. Aduh guys, lupa guys sejarahnya guys. Oh ada sejarahnya, lu baca sejarahnya? Tadi gue Gue baca. nonton SpongeBob, dia research, gue nonton SpongeBob. Nih, gue kasih tahu guys, fakta ininya. Kita kasih fakta saintis ilmiah, bukan saintis. Fakta apa ya? Wissenschaftlich itu apa sih bahasa Indonesianya? Ilmiah ya? Ilmiah. Susah pengetahuan, kocak. Ya, ilmiah lah. Iya, ilmiah. Pengetahuan apa? Bahasa Arabnya ilmu. Cerah, guys. Ilmu. Nah, jadi secara riset ilmu, penggunaan api oleh manusia purba dimulai dari penggunaan api oleh Homo erectus sekitar 400.000 tahun yang lalu. Sekitar segituan. Cara tradisional membuat api adalah dengan kayu yang digosok. Kemudian Jadi pertama-tama mereka bikin sendiri atau dari alam tiba-tiba ada gitu? bikin sendiri. Mereka kepo, anjing gabut kayaknya. Ya kalau kita kan sekarang gabut buka IG anjing. Mereka gabut nggak mungkin buka IG anjing yang menurut siapa. Jadi dalam jadi ada di zaman itu tuh ada orang tiba-tiba gabut gini-gini. Iya kan kita nggak ada yang tahu, mungkin zaman dulu kedinginan terus dia megang kayu kayak gini-gini. Nah, gue lanjut nih. Cara tradisional membuat api adalah dengan kayu yang digosok kan. Kemudian api yang dihasilkan diperbesar dan dipindahkan dengan api unggun atau tumpukan semak. Cara ini masih digunakan oleh suku-suku pedalaman yang terpencil. Itu udah berilmu anjing, nggak lebih masuk akal yang di SpongeBob. Ini SpongeBob mereka kaget pas nggak api. Api. No. Tapi kalau misalnya itu kan ini kayu dan kayu bergesekan lalu menyebabkan percikan-percikan kecil yang terjadilah api. Untuk membuat itu lebih besar kita harus memancing lagi dengan yang lain-lain seperti tumbuhan-tumbuhan, semak-semak yang mudah terbakar. Nah, gitu. Kayak gitu. Makanya kalian para orang-orang yang punya uang yang bakar-bakar hutan, bakar-bakar lahan, jangan membakar sembarangan, guys. Kalau membakar sembarangan habis, guys. Itulah tugas kita, reboisasi. Jangan buang putung rokok sembarangan. Ya, anjing. Pokoknya tujuan kita podcast kalau udah banyak uangnya reboisasi. Tapi serius guys. Kita reboisasi beneran guys, karena kita ingin menghindari climate change, ingin memberikan rumah untuk makhluk hidup yang lainnya yang hidup berdampingan dengan manusia. Guys. Amin. Semoga tercapai. Amin. Makanya nonton, subscribe bangsat. Tinggal klik belum selesai udah promosi. Ketahuan banget desperate butuh subscriber. Nggak apa-apa. Nah, balik lagi. Lu kalau misalnya pertama kali misalnya lu nggak pernah lihat api terus tiba-tiba ada api gitu, lu bakal apa pertama kali yang lu lakuin? Ini gue jadi yang penemunya apa yang gue ngeliat nih? Ngeliat ya, iya penemunya juga apa sih, kaget lah, kebakaran. Chaos sih gue. Gue sih langsung gue sentuh. Iya, sama kayak Patrick sama SpongeBob juga sentuh.
Saya bingung anjir pasti. Apa tuh? Tapi lu bayangin, gua rasa sih mereka juga langsung nyentuh sih para manusia-manusia purba juga. Iya, gue juga. Coba. Yoi. Wih. Gue kuat. Aduh. Tapi kalau misalnya, ini kalau gue pertama kali ngelihat, sih gue langsung gue pegang. Kayak chaosnya kayak apa tuh gitu anjing. Pasti manusia zaman dulu ada yang coba ngambil. Gak Iya megang dia anjir. ngambil. Sampai tangannya gosong nggak peduli anjing deh. Berarti dulu pas api belum ditemukan mereka belum pernah merasakan kehangatan dong. Kehangatan, pelukan pacar. Manusia purba dulu pacaran. Lah, masa iya langsung ngewe ya? Tombang gak zo, tombang aja. Tobanga. Api. Tapi Apa? ada pernikahan gak ya zaman dulu ya? Kenapa jadi bahas manusia purbanya bangsa, kita bahas apinya dah. Penasaran. Tapi kalau misalnya apa ya hal-hal baru pas api sudah terjadi? Menurutmu? Hal-hal baru yang muncul setelah api terjadi. Misalkan masak ya? Iya, berarti tapi mereka tahu idenya kalau panas ditambah daging enak. Taunya dari mana mereka? Nyoba. Kayak berarti mereka zaman dulu semua dicobain deh. Daging enak kayak campur tanah. Iya, gimana tahunya? Semua dicobain ya, gue. Iya. Makanya banyak hati. Kalau misalnya tanpa mereka kita nggak bakal bisa makan ikan bakar, ayam bakar, anjir. Iya anjing. Makanya bersyukur ada manusia purba. Iya anjing, kalian tuh orang apa? Nabi Adam kenapa? Manusia purba ya? Apa gimana sih sejarahnya? Gue bingung. Nabi Adam mah kan diturunin. Terus manusia purba sebelum Nabi Adam. Iya ya anjing. Sejarah membingungkan dah. Teori evolusi Darwin aja masih belum 100% bener nggak sih? Gue gak percaya dah. Teori apa Darwin? Iya. Teori evolusi Darwin dari monyet ke manusia. Ya itu juga kan itu. Gue juga nggak percaya. Cuman kalau menurut gue manusia purba itu pas zaman bumi masih muda sih kayaknya. Tapi Nabi Adam kenapa? Tapi Nabi Adam manusia pertama. Iya, maksudnya kan keturunan kayak. Emang pas zamannya Nabi Adam udah langsung ada api. Nabi Adam kan pinter, dia tahu anggur. Wah, kalau kan yang pinter, maksudnya yang pinter belum tentu semua keturunannya pinter. Kita ya tolol kadang. Berarti Nabi Adam pinter, terus agak pinter, angker pinter, bodoh. Nah, itu manusia purba kayaknya itu. Ya. Kita bikin teori baru. Reboisasi Wirmus. Iya. Iya, tapi berarti pas zaman Nabi Adam udah ada api belum ya? Diceritain nggak? Gue jadi penasaran deh. Tapi kan ini, lu siapa sih anak Nabi Adam? Harun ya? Sama si siapa satu lagi? Gue cari dulu. Zaman Nabi Adam. Iya, si yang anaknya yang baik aja udah beternak domba. Lah, ternak domba, iya ya. Terus di Islam kan nggak boleh ya makan daging domba tanpa direbus atau dibakar atau digoreng. Kayak itu baru di Nabi Muhammad deh. Lah, aturannya bertahap. Lah, Nabi Ibrahim dibakar pakai api, udah. Kan Nabi Ibrahim Nabi keberapa anjir? Lah,
Kan duluan Nabi Ibrahim baru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan nabi terakhir anjir. Oh, bukan, maksudnya Nabi Adam belum ada aturan itu kali. Oh. Orang Nabi Adam, waktu zaman Nabi Adam si Harun, siapa sih namanya? Anaknya kan baru diajarin ini, ngubur. Gara-gara dia ngeliat burung mati, terus temen, Ah. tau gak sih lu ceritanya? Jadi ada 2 burung, satu mati, terus burung yang satunya tuh ngubur si burung ini di tanah. Ah. Terus si anaknya itu juga, akhirnya ngubur saudaranya. Ah. Oh. Gitu ya? Ingat ya lu ceritanya? Kayaknya gue inget, tapi gue lupa inget. Iya, jadi itu pembunuhan pertama sama itu penguburan pertama. Tapi gue nemuin nih, katanya ketika Nabi Adam memperoleh binatang buruan dan menyembelihnya, ternyata tidak bisa langsung dimakan begitu saja, karena masih mentah dan tentunya tidak enak. Karena itu beliau berdoa kepada Allah agar diturunkan api untuk memasak. Enggak ada gini-gini. Langsung dari Allah. Ya Allah pengen masak duar. Kalah kita, kalah. Kalah. Jangan kompor, Nabi Adam Udah. langsung. Tamat podcastnya udah. Udah kejawab. Jadi manusia purba tuh ada nggak sih? Bingung nggak gue? Ada kayaknya, cuman kan maksudnya nggak semua manusia sespesial, maksudnya mempunyai tidak sespesial, bukan sespesial, maksudnya semua manusia sama di mata Tuhan. Cuman ya case-nya beda kalau Nabi Adam. Lihat muka gue udah sempit banget. Mukanya sempit. Mau gue lanjutin nggak? Lanjutin. Maka Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril meminta sedikit api kepada malaikat Malik di neraka untuk keperluan Nabi Adam tersebut. Malik berkata, wahai Jibril, berapa banyak engkau menginginkan api? Oh, gue Terus, pernah dengar. nah, Jibril berkata, aku menginginkan api neraka itu seukuran buah kurma. Lu bayangin, seukuran buah kurma, cok. Malik berkata, jika aku memberikan api neraka itu seukuran buah kurma, maka 7 langit dan seluruh bumi akan hancur karena panas. Anjing. Segede. Gini lah, anjing paling gede lah. Segede gini, anjing. Hancur dunia. Anjing. Gimana kita dicelupin neraka? Astagfirullahaladzim, ya Allah, banyak dosa lagi. Astagfirullahaladzim. Jibril berkata, kalau begitu berikan saja kepadaku separuh buah kurma. Terus Malik berkata lagi, jika aku memberikan seperti apa yang kau inginkan, maka langit tidak akan menurunkan air hujan setetes pun, dan semua air di bumi akan mengering sehingga tidak ada satupun tumbuhan yang hidup. Segininya anjing, nggak hidup anjing kita. Terus malaikat Jibril jadi kebingungan sebanyak apa api neraka yang aman untuk kehidupan di bumi. Karena itu ia berdoa, ya Allah, sebanyak apa api neraka yang harus aku ambil untuk kebutuhan Adam di bumi? Allah berfirman, ambilkan api dari neraka sebesar zarah, satuan kecil atom. Anjir. Nih, maka Jibril meminta api neraka kepada Malik sebesar zarah dan membawanya ke bumi. Tetapi setibanya di bumi, Jibril merasakan api yang sebesar zarah itu masih terlalu panas, maka beliau mencelupkannya sebanyak 70 kali ke dalam 70 sungai yang berbeda. Baru setelah itu beliau membawanya kepada Nabi Adam yang meletakkannya di atas gunung yang tinggi. Nabi Adam nunggunya di atas gunung tinggi. Gunung ini sebenarnya. Jadi bawah tuh segede atom. Dicelupin anjing ke Sungai Musi, Sungai Mahakam, Sungai Nil, Amazon, anjing 70. Sungai Rhine. Sungai Rhine tuh. Oh, Sungai Mainz sama Adam. Oh. Adam beneran di Mainz. Teman kita Adam beneran. Anjing. Itu menurut teori Islam ya. Menurut kepercayaan kita tuh.
Kalau misalnya yang lain ada nggak ya? Teori. Kita suka teori dah jadinya kalau bahas yang gini-gini. Iya, seru dah. Jadi nggak Teori. gue kayak dengerin dongeng dah jadinya. Lu cari aja, gue mau nyari yang teori versi Kristen dah. Ada nggak ya? Gak mau, gue mau dengerin aja. Di bangsat. Tentang api pertama. Gue masih mikir, jadi manusia purba tuh siapa? Terus kenapa warna kulit kita bisa beda? Bentuk mata kita kok bisa beda? Padahal orang tua kita semua, Nabi Adam sama Hawa sama. Dari mana? Ya jawab ya. Apaan? Orang kita semua sama. Nabi Adam sama Hawa. Terus yang ngebuat ras-ras kita beda gimana? Ya ini gara-gara iklim, gara-gara tempat lo tinggal. Gak mungkin kalau misalnya tinggal di Eropa yang dingin kayak gini, terus lo jadi orang Asia. Lah, mau yang tinggal di Antartika kalau nggak salah bangsa-bangsa Asia gitu deh. Di mana sih? Gue lupa. Mongol. Nggak tahu, gue nggak inget. Nah, tapi nih di Papua Nugini sama di Afrika warna kulitnya sama, iklimnya beda. Karena mereka ini berpindah-pindah pemukimannya terus memberikan keturunan. Berarti bukan berdasarkan iklim dong. Ya berdasarkan iklim juga. Di Afrika kan panas. Di Papua, Panas. emang iya. Paling kayak Jakarta. Soalnya kita Jakarta kan dulu dingin. tuh di mana? Soalnya dekat Bandung. Ayo. Bandung emang dingin panas, banget dulu. Dulu dingin anjing pas gua masih kecil. Berarti nanti orang populasi Jakarta lama-lama jadi orang ini berubah. Nah, iklimnya berubah. Iya, paling kalau misalnya Jakarta tenggelam jadi punya sirip. Ini gimana? Teori-teori penemuan api. Kata gue, nggak tahu, gue bingung kenapa bisa gitu ya. Mungkin Nabi Adam kulit hitam, Hawa kulit putih, terus Nabi Adam kulit hitam, matanya sipit, Hawa kulit putih, matanya belok. Terus bercampur-campur genetiknya. Jadi deh gue. Masuk akal ya? Masuk akal bro. Masuk akal anjir. Gue lagi nyari teori-teori api. Air dan api. Oh, lagu Tak Pernah Padam, enak. Tak pernah padam. Gue tahu ya kenapa waktu itu kita copyright. Kenapa? Mungkin karena lu nyanyiin. Karena dinyanyiin juga kayak bisa copyright deh. Enggak, soalnya suara gue jelek anjir. Nggak mungkin mau. Ternyata ada situs penemuan api tertua. 4 situs yang diyakini sebagai tempat penemuan api tertua di dunia adalah Terra Amata di Perancis, Vertes Zolos di Hungaria, Torre di Pietra, dan Zoukoudian di Cina. Di Terra Amata, apa? Api tertua tuh maksudnya apinya masih nyala apa? Maksudnya titik-titik para Homo erectus itu nemuin api. Jadi dulu tuh yang nyoba nggak cuma satu sekte, satu kutu doang. Iyalah. Satu kubu doang. Jadi semuanya tuh pas lagi gabut, gue ngapain? Lu sekali gini-gini aja. Kayak gitu. Nih, di Terra Amata perapian ditemukan di tengah gubuk pada cekungan yang digali di dalam tanah. Tengah gubuk? Iya. Tengah gubuk dicekukan di dalam tanah. Pada mulanya manusia purba bertahan hidup dengan cara berburu dan meramu. Mana sih? Bukan sampai situ tadi. Salah. Sekeliling ini di Terra Amata di Prancis ya.
di Prancis, perapian ditemukan di tengah gubuk pada cekungan yang digali di dalam tanah. Sekeliling perapian tersebut dibuat dinding dari batu untuk melindungi api dari hembusan angin. Berarti masih hidup, guys, apinya sampai sekarang. Kok bisa masih hidup? Ya, dijaga. Nih, di Vertezolos, perapian ditemukan pada situs hunian dengan dicirikan oleh lapisan pembakaran. Nih, sedangkan di Gua Zoukoudian, Cina, perapian ditemukan bersama dengan tulang yang telah terbakar. Diduga pada musim dingin manusia mengungsi di dalam gua dan membuat api untuk memanaskan tubuh. Berarti kalau yang di Cina emang buat keperluan anjir mereka. Emang Cina cerdas. Iya, makanya matematikanya pinter deh. Mereka dari zaman purba buat apinya pakai matematika. Iya, anjing ini Putaran. kayaknya kalau di gua mereka pakai batu deh. Bisa jadi. Iya. Terus ada flint. Dia udah nge-fill tuh. Batu ini 1 kilo nih beratnya. Ini 500 gram. Ini lebih efektif. Kayaknya dia awal-awalnya dari kayak gini. Anget. Terus bisa jadi api nggak ya? Api kan panas. Terus dia pakai. Tapi kalau kayak gini, kan enggak lah. Dia nggak bisa mikir bisa jadi api atau enggak, kan nggak tahu api. Masa nggak pernah lihat api? Kan mereka nggak tahu api. Kan ada petir kesamber jadi api, ada lava, terus ada lagi kebakaran hutan. Emang mereka dulu ngomong bahasa apa, anjir? Coba kita cari kapan kata api ditemukan. Pertama kali api ditemukan. Ada lagi, guys. Nih. Ada lagi yang lebih kocak. Api ditemukan dari iseng-iseng lemparan batu manusia purba. Siapa tuh yang jahil tuh? Lempar-lemparan. Nih. Mana ya? Jadi ada 2 kan versinya. Yang pertama, mereka dengan memukulkan 2 batu keras seukuran kepalan tangan manusia untuk menghadirkan titik api. Titik api ini lalu ditangkap dengan bahan-bahan kering mudah terbakar, biasanya kulit kayu, rerumputan, dan sejenisnya. Cara lebih maju teknologinya dengan menggunakan gesekan atau putaran antar kayu. Anjing, jadi dulu aja udah ada persandingan ini anjing. Kayak batu itu Samsung, kayu itu Apple anjing. Udah ada merek. Iya anjing. Ya, si Bapak Rusat nih yang ngomong. Antropolog forensik UGM. Tuh mereka tahu mulanya api dikenal dengan melihat gejala alam seperti kilat dan gunung meletus. Udah ada duluan. Terus kenapa mereka nggak kepikiran dari awal ya bikin ya? Bingung lah, gue gimana cara bikin petir? Apa jangan-jangan mereka yang bikin Zeus ya? Maksudnya? Ya, apa jangan-jangan salah satu mereka jadi Zeus ya? Oh iya, bisa bikin petir. Jadi Zeus beneran. Iya kan? Iya. Nih, ada lagi, Rek. Dijelaskannya mungkin saja munculnya pengetahuan tentang batu yang bisa memercikan api itu dari aktivitas iseng. Orang iseng itu penemu anjing. Aduh, pengen lempar batu lah, percikan api anjing. Nih, saat musim kemarau mereka main lempar-lempar batu. Kesasaran batu-batu lain, ternyata api terpercik di situ. Tumbang gazo. Nih, di masa leluhur kemudian mereka membutuhkan api untuk api unggun.
mengurangi dingin lingkungan sekitar saat malam hari, sekaligus untuk penerangan, mengusir para predator, membakar daging, dan umbi-umbian. Di musim kemarau, api juga dimanfaatkan sebagai senjata berburu. Mereka menjebak dan menyudutkan hewan buruannya, khususnya yang hidup berkelompok besar di savana. Oh. Oh gitu, anjir. Lupa gue lagi podcast, gue ngerasa kayak koran. Lagi podcast, bangsat. Lupa gue udah gini. Berartiin, nungguin jawaban nanti. Lu dapat apa, Rek? Kalau gue berarti udah dapat 3 nih gue. Pertama emang dari kayu, secara ilmiah ya, maksudnya yang secara ini dari kayu. Yang kedua menurut sejarah Islam, agama Islam, turunnya karena Nabi Adam mau makan, terus dia minta ke malaikat, minta ke Allah, butuh api buat masak, terus Allah nyuruh malaikat Jibril buat minta api di neraka dari malaikat Malik. Nah, yang ketiga iseng. Gue baru nemu satu sih. Apa? Yang SpongeBob itu. Petir anjing. Dari petir. Gejala alam ya berarti? Apa? Gejala alam berarti? Iya, gejala alam. Gejala alam ya. Mereka pasti mau masak. Tapi chaos dah anjing kayaknya. Kalau misalnya pas lagi iseng-iseng terus ketemu percikan api. Kalau di SpongeBob langsung lari anjing, terus dibakar tangannya. Habis itu dibakar tangannya. Terus Patrick nggak mau ngasih tangannya ke SpongeBob. Ternyata enak. Pasti chaos dah. Terus tapi mereka nyoba semua dimasak. Oh iya, iya. pas pertama kali api pasti semua dicoba. Langsung eksperimen. Batu dibakar nggak sama mereka? Iya, mereka coba bakar batu, bakar baju. Belum ada baju. Mereka pakai kulit ini. Bakar anak. Bakar anak. Lah, dulu ada yang kanibal kali kan? Oke. Ada sih, iya, kan ada suku kanibal gitu. Iya. Kalau kayak gitu berarti mereka bakal ini bakar. Tapi menurut lo pertama mereka ikan bakar dulu apa ikan rebus? Kata gue ini rusa bakar. Berarti menu andalan rusa bakar ya? Yui. Coba kita cari menu andalan manusia purba. Mereka belum belajar berenang. Nabi Adam bisa berenang ya? Bisa. Ikan bakar dulu, ikan rebus. Nih. Mereka belum rebus dah kayak. Mereka kiranya air kena api mati. No air near api. Apa lo cari apa? Nih. Judulnya ini makanan yang dianggap paling lezat oleh manusia purba. Tahu dari mana? Soto. Yang riset soto ya nanti. Manusia hidup pasti membutuhkan asupan makanan, betul. Dan setiap manusia pasti memiliki jenis menu makanan favorit dan dianggapnya paling lezat. Demikian pula halnya dengan manusia yang hidup di zaman purba. Santapan manusia purba yang dianggap paling lezat adalah kepala berukuran raksasa dari binatang jenis gajah yang saat ini sudah punah. Oh, mamut. Iya, mamut. Menurut penelitian baru, orang yang hidup pada zaman Paleolitikum atau biasa dikenal dengan zaman batu memburu gajah sebagai sumber makanan yang berharga. Selain menyantap tubuhnya, mereka juga mengkonsumsi kepala besar binatang itu, termasuk dengan memakan otak, lidah, kelenjar, dan bahkan tulang kepala dan rahangnya. Lezat berarti mamut. Rendang mamut. Kayak enak. Kayak gue kalau di restoran itu rendang mamut. Anjay. Terus apa lagi? Udah mamut dong. Mamut, terus sayuran. Sensasi makan dalam goa.
Kayak Iya, ini dah. mamot. Nih, Ini tuh. kenapa? Ice Age, tau nggak? Ice tahu. Tapi pasti kalau dapat mamut udah bisa ngidupin satu kampung, gede banget kan pasti. Iya, anjir. Tapi serem dah kayak ngeburu mamut. Gede banget ya. Kalau keinjek udah gepeng anjing. Bentar, mamut tuh punah atau berevolusi jadi gajah? Kayaknya dia sempet nitip benih gitu dah. Terus mereka punah. Nitip benih ke siapa? Yang mirip-mirip gajah apa lagi selain mamut? Paus. Gede soalnya. Apa yang mirip gajah? Oh, ini apa namanya? Beruang. Badak. Oh iya, badak bisa tuh. Kalau mamut sama badak bersatu kan mereka kan sama-sama punya tanduk. Unicorn jadi. Jadi gajah. Gak masuk akal nanti. Gue udah jadi searching dah. Penasaran beneran. Nih, menurut Jacob, penjinakan hewan mulai dikenal. Anjing mungkin yang pertama dipelihara, lalu sapi, kuda, keledai, kambing, kerbau, babi, kucing, dan unggas. Banyak Anjing juga yang mereka. pertama kali dipelihara. Apa? Anjing yang pertama kali dipelihara. Anjing. Oh, mereka juga suka makan kelelawar, tikus biasa, dan tikus raksasa. Anjing, tikus raksasa segede apa? Berarti kalau mereka udah makan kelelawar, berarti corona udah ada zaman dulu. Iya, anjing. Oh enggak, kan dibakar kelelawarnya. Lah, ini kelelawar yang dimakan, emang nggak dibakar? Direbus. Iya. Lu tahu Bobon nggak sih? Apa? Bobon Santoso. Siapa tuh? YouTuber. Dia tas LV dimasak anjing. Iya. Tas apa gitu? Pokoknya tas istrinya. Marah nggak istri? Dimasak pakai tepung. Marah nggak istri? Hah? Marah nggak istri? Agak emang dapat duit dari YouTube. Iya, anjing. Terus kayak dia pernah nyoba ini deh. Seinget gue dia deh. Kayak ngerebus kelelawar gitu. Oh iya. Oh, ingat Sehat-sehat. tuh kalian tuh yang kayak gitu tuh. Nggak ada api, nggak bisa kalian dapet duit. Tapi chaos sih. Kayaknya maksudnya kalau misalnya zaman dulu baru nemu api gitu, chaosnya sama kayak sekarang nggak sih? Misalnya chaos ada HP baru, kan itu kan ibaratin bukan penemuan lah, modifikasi, cuman kan itu kayak hal baru gitu kan. Itu kan udah chaos kan. Chaos yang lu maksudnya apa nih? Kayak heboh apa? Heboh. Foyo gitu. Anjing pasti heboh. Kayak anjing api. Iya anjing. Terus kalau misalnya dulu udah ada tongkrongan, anjing digosipin tuh. Anjing. Misalnya namanya Bayu dulu. Anjing si Bayu udah nemuin api pakai bahasa purba anjir. Tuh bangga. Iya, dapat ini nggak ya? Berarti harusnya ada dong rekor muri penemu api. Apa? Rekor apa? Rekor muri penemu api. Muri. Apa muri? Rekor Guinness World. Maksudnya? Rekor dunia. Kan emang penemu dapat rekor ya? Penghargaan bukan rekor. Nobel. Ya, kayak Nobel. Disamperin kuburannya. Oh ini yang nemuin api nih. Iya. Dapat Nobel. Kira-kira namanya siapa ya? Yang nemuin api dulu. Oh, kita cari. Budi. Siapa Kayak Budi. Nama penemu? Oh iya Budi anjing masuk akal. Kenapa? Masuk akal sumpah. Budi sumpah. Kenapa? Masuk akal gue. Kan dia nemuin api. Itu Budi nemuin api. Budi yang mana? Ini Budi. Ini Ini Budi anjing.
Lu udah jadi pelajaran bahasa Indonesia. Manusia purba namanya Budi. Manusia purba namanya siapa ya? Iya makanya lagi gue cari. Nyari bener. Pesan mereka namain diri mereka sendiri Homo erectus. Oh, Kayak kalau menurut yang Cina namanya Suiren. Suiren Shi itu suku Suiren, mereka penemu api yang paling pertama dalam mitologi Tiongkok. Namanya memiliki arti pria pengebor api karena yang membuat api dengan cara menggosok sebatang kayu dan kayu yang lain sampai muncul api. Kemudian mengajarkan masyarakat untuk menggunakannya dalam memasak. Itulah sebabnya ya juga diasosiasikan dengan teknik memanggang makanan di atas api. Nah, Suiren kalau yang Cina. nama manusia purba ini dah Michael. Anjay. Michael mah nama zaman ini, zaman sekarang. Keren nih. Kenapa mereka nggak punya ide namain nama mereka Michael? Mereka kasih nama anak ya. Itu makanya yang gue pikirin anjing, kayak mereka kayak semuanya sama deh. Olaf, satu Olaf gitu. Misalnya suku Olaf, semuanya Olaf yang namanya. Mereka nyitain bahasa kayak gimana ya? Nggak tahu dah gue tuh anjing Penasaran deh. banyak banget dah sejarah. Sejarah. Apalagi kalau api ya? Disembah ya gue. Kalau misalnya yang nemuin api dulu dikira Tuhan gitu. Iya kayak. Ini yang Terus nemuin langsung dikira Tuhan. Iya kalau gue nemuin api di zaman dulu gue pura-pura aja. Gue orang paling gue bisa nyiptain ini. api. Air dan api. Api apalagi ya yang bisa dibahas ya? Apalagi Ander? Udah ya, kalau gitu ya. Manfaat terakhir. Manfaat api yang paling berarti buat lo apa? Masak sih. Masak. Iya. Kalau misalnya nggak ada api, lo bakal makan apa, Rek? Kenapa ya? Sushi. Sama ada di otak gue juga itu deh. Sushi sama buah paling gue. Kalau misalnya nggak ada api. Sushi masak gak sih? Sushi enggak. Sushi kan bisa langsung juga. Misalnya lo ngambil salmon gitu-gitu. Tapi lo nggak bisa yang menu-menu ayam-ayaman kalau buat kita. Nasinya gimana? Ya makanya sushi ini aja, sushi yang nggak ada nasi. Duh enak banget. Pakai tempe sama kecap. Udah gue makan tempe kecap telur asin. Tempenya kan fermentasi, kalau misalnya belum digoreng nggak enak. Harus digoreng. Lupa. Kecapnya juga sama, anjing. Biji kecapnya harus disangrai dulu, anjing. Iya. Tumbuhan paling. Iya. Salmon, ikan. Iya, ikan. pakai cabe. Cabe sama tomat anjing dihancurin. Sambal mata ya, Go? Iya, sambal mata. Tapi sambal mata juga harus pakai minyak goreng panas. Sebenarnya nggak usah digoreng juga udah enak, tahu, tambah jeruk nipis aja. Oh iya. Kayaknya kita kalau misalnya dulu nggak ketemu api terus kita bisa bikin gitu, kayak dianggap Tuhan deh. Kayaknya keren dah kalau misalnya ini jadi penemu gitu deh. Penemu api. Iya, kita harus nemuin api part 2 dah kayaknya. Tapi ilmuwan keren dah. Salut. Ya, ini. Mereka segabut itu. Itulah guys. Ya, podcast hari ini seperti itu guys. Tidak ada yang ini karena kita sebenarnya sedang lelah ya, kebetulan. Sedang lelah, jadi podcastnya sampai situ saja. Sebelum menutup podcast,
Nah, gue bakal muterin lagu dari gue. Judulnya Minty dari Voda Fuji. Vodafone. Benar ya guys. Tuh, Bang. 2, 3. Itulah Voda Fuji guys. Itulah suara yang Lagunya kecil Minty. guys. Oh iya kecil. Yaudah, sekali lagi guys kalau gitu guys. Sekali lagi ya. Maaf guys. Iyalah. 1, Iya. 2, 3. Iyalah. Ya, itulah Voda Fuji dengan judulnya Minty. Pokoknya kalau misalnya bagi kalian yang datang ke podcast kita cuma mau dengerin lagu rekomendasi kita nanti tulis saya di deskripsi. Oh, jangan, tapi kalian harus Tonton nonton. YouTube biar Iya, guys. sumber duit. Kalau Itulah. ada duit, butuh duit lah. Ya, ini nggak ada duit tuh sampai sekarang juga emang nggak ada deh. Nangis. Anjing dikasih emot. Aduh. Ya udah guys, untuk podcast episode ke-16 ini kita sudahi dulu sampai di sini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Semoga kalian setia mendengarkan Reboisasi Pikiran. Amin. Oke guys, goodbye.